Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Judul daripada khotbah pada pagi ini adalah kepuasan sejati. Dan kita akan bersama-sama merenungkan dari dalam konteks daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati dan Dia yang telah bangkit kembali. Nah, saudara, bagian firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Matius pasal yang kelima. Kalau saudara masih ingat, beberapa minggu terakhir ini kita sedang merenungkan akan judul renungan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima. Saya ajak saudara untuk memperhatikan ayat firman Tuhan ini sambil saya membacakan ayatnya kepada saudara. Dikatakan demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Jadi miskin di sini tidak berbicara mengenai kemiskinan secara keuangan, karena tidak peduli apakah kita punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun dimiliki oleh manusia, tidak sanggup untuk membeli daripada bagian kerajaan surga. Kita memiliki kerajaan surga, kita masuk surga semata-mata karena anugerah daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, bukan dengan persembahan kita, bahkan juga bukan dengan kesalehan kita. Semua kita miskin di hadapan Allah, kita butuh anugerah daripada Tuhan untuk keselamatan kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus juga berkata demikian, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Nah, saudara, berduka cita di sini berbicara mengenai konteks bahwa kita manusia adalah manusia yang berdosa. Dosa kita di hadapan Tuhan seperti utang yang tidak sanggup kita bayar, di mana kita sudah divonis untuk dihukum, tetapi karena kita bertobat, kita menyesali akan dosa kita di hadapan Tuhan, kita berduka cita. Dan Alkitab berkata kita mendapatkan pengampunan, dan firman Tuhan berkata berbahagialah, bersukacita orang yang dosanya diampuni dan tidak diingat oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya manusia berdosa, kita masih bisa melakukan dosa, tapi pada saat kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan, dosa kita diampuni dan Tuhan tidak ingat dosa kita lagi. Amin, saudara. Jadi setiap kali kita ambil perjamuan kudus juga, kita tidak diingatkan mengenai dosa kita. Jangan ingat-ingat mengenai dosa Anda, tapi setiap kali perjamuan kudus kita diingatkan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kemudian minggu lalu kita berbicara mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Orang yang lemah lembut bukan orang yang tidak berdaya. Saudara dan saya punya berkat dari Tuhan, kita punya kekuatan, punya resources, punya freedom. Tetapi lemah lembut di sini berbicara mengenai sesuatu kekuatan, kesempatan, kebebasan, uang, fasilitas yang kita miliki, kita taruh di dalam suatu kontrol. Dan kita, istilah bahasa Alkitab adalah ada suatu penguasaan diri, sehingga kita mengizinkan kuasa dan kekuatan Tuhan untuk membawa kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bukan kuat dan gagah perkasa, tapi oleh Roh Tuhan. Itulah orang yang lemah lembut, dan firman Tuhan berkata kita akan memiliki bumi. Ada penguasaan diri, ada berkat yang telah Tuhan janjikan menjadi kenyataan dalam hidup kita apabila kita bergantung kepada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang disebut lemah lembut. Dan hari ini saudara, ayat yang ingin kita renungkan dan kita fokuskan adalah ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, kita baca bersama-sama di kalimat yang terakhir, 2, 3. "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Oke, sekali lagi sama-sama dengan saya. 2, 3. "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Nah, tadi yang saya sampaikan kepada saudara,
yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Mereka adalah orang yang berbahagia karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, karena mereka akan dihibur, dan karena mereka akan memiliki bumi, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena mereka bergantung kepada anugerah Tuhan, mereka bergantung kepada belas kasihan daripada Tuhan, mereka bergantung kepada kekuatan dan kuasa daripada Allah dalam menjalani hidup ini untuk mencapai destiny yang Allah rencanakan dalam hidup mereka. Nah, apabila saudara perhatikan hal ini, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sudah tidak perlu apa-apa dalam hidup mereka. Semestinya mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki segalanya dalam hidup ini. Tetapi tentu saja bahkan Yesus berkata selanjutnya bahwa kita ini berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dengan kata lain saudara, orang-orang yang sudah mengalami anugerah belas kasihan penghiburan daripada Tuhan sekalipun, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika mereka ingin mengalami kepuasan dalam hidup mereka, maka mereka harus lapar dan haus akan kebenaran. Jadi apabila saudara sudah kenal Tuhan Yesus, apabila saudara sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, saudara sudah ke gereja, tetapi tetap saja ada ketidakpuasan dalam hidup Anda. Nah, saudara jangan takut, saudara jangan kaget, saudara jangan bingung. Karena memang semestinya lah saudara dan saya selama dalam hidup ini masih ada kerinduan, keinginan yang perlu dipuaskan. Jadi kalau saudara masih ada sesuatu keinginan yang belum merasa terpuaskan, saudara jangan takut, jangan bingung seolah-olah aku belum kenal Tuhan. Jangan saudara. Karena memang semestinya lah saudara dan saya memiliki suatu keinginan dalam hidup kita untuk dipuaskan. Di dalam kitab Keluaran Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata demikian. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita kenal kalimat ini dengan luar biasa. Dikatakan kalimat berikutnya bahwa Ia, yaitu Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, akan selalu ada keinginan dalam hati manusia. Akan ada selalu keinginan dalam pikiran manusia. Itulah sebabnya manusia berusaha untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup ini. Selama kita hidup secara jasmani, kita berusaha untuk memuaskan keinginan kita dengan makanan mungkin yang favorit kita, mungkin dengan aktivitas. Ada sebagian orang ingin memuaskan keinginan mereka dengan olahraga, mencapai keberhasilan, mencapai rekor. Ada yang berusaha untuk memuaskan keinginan mereka dengan hiburan. Baik itu mungkin drakor, drama Korea, atau mungkin dengan karaoke, dengan musik. Namun sayang sekali ada sebagian bahkan lari kepada obat terlarang. Ada orang yang lari ke alkohol, ada yang lari kepada seks dalam kehidupan mereka. Namun saudara perhatikan dari pengalaman manusia, seringkali justru semakin manusia berusaha untuk mendapatkan kepuasan ini, mereka tidak mendapatkan kepuasan sejati, tetapi membawa mereka kepada suatu kepuasan yang cenderung membuat mereka ingin lebih lagi. Dengan kata lain saudara, kepuasan dalam hidup kita akan sesuatu itu cenderung menurun, tetapi keinginan itu cenderung meningkat. Maksud saya begini saudara, kalau saudara dalam hidup ini mungkin saudara pernah makan makanan yang terenak pertama kali saudara makan, aduh enak sekali. Misalnya apa ya, makanan apalah gitu saudara,
makanan durian, mungkin durian saudara makan, aduh enak saudara, mau sangwang misalnya. Nah saudara, waktu makan pertama kali Anda sangat puas, Anda sangat menikmati sekali. Nah coba ini bayangkan saja perumpamaan saja. Anda makan lagi hari yang kedua, Anda makan lagi hari yang ketiga. 1 bulan Anda makan mau sangwang durian tiap hari. 2 bulan saudara makan misalnya. Nah mungkin hari yang ke-60 mungkin masih bisa masuk lah mungkin ya. Tapi kenikmatan, kepuasan itu seolah-olah hilang. Tapi tidak berarti kita tidak ingin lagi makan makanan yang enak. Kita cari yang lain lagi. Kita coba yang lain lagi. Keingin kita semakin meningkat atau sesuatu yang lain. Tapi kenikmatan, kepuasan akan hal yang kita nikmati itu cenderung menurun. Itu sebabnya manusia terus berusaha. Dan itu sebabnya sebagian orang jatuh ke dalam keputusasaan, kekosongan, kebingungan. Meskipun sudah berhasil menikmati apa yang mereka ingin nikmati dalam hidup ini. Ada seorang yang terkenal di salah satu pemenang Wimbledon termuda waktu itu, Boris Becker. Dia berkata demikian, I had won Wimbledon twice before. Once the youngest player, I was rich. I had all the material possessions I needed, money, cars, women, everything. I know this is a cliche. It is the old song of the movie pop stars who commit suicide. They have everything and yet so unhappy. I have no inner peace. I was a puppet on a string. Dia berkata, aku punya segalanya. Aku pemenang dalam tenis Wimbledon, bahkan pernah menjadi pemenang termuda. Saya punya uang, saya punya mobil, punya segalanya. Tetapi dalam hidup ini saya tetap merasakan kekosongan. Memiliki segalanya, tetapi tetap saja merasa kekosongan dalam hidup ini. Dan itu yang terjadi kepada bahkan banyak orang terkenal. Akhirnya mereka bunuh diri, bukan mereka kurang uang, bukan karena mereka kurang hiburan, bukan karena kurang makan, bukan karena kurang apa yang mereka inginkan. Tetapi justru semua yang mereka capai, mereka tetap merasakan kekosongan dan kepuasan yang mereka miliki, makan terasa kosong. Itu sebabnya sebagian orang berhasil sekalipun merasa frustrasi dalam hidup ini, karena ada sesuatu kekosongan dalam kehidupan mereka. Seorang penulis yang terkenal bernama C.S. Lewis berkata demikian dalam bahasa Inggris, saya bacakan untuk saudara. If I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Dia berkata demikian penulis ini, jika aku menemukan diriku bahwa aku tidak bisa memenuhi pengalaman hidup ini, tidak bisa memenuhi keinginan saya, tidak bisa memuaskan saya, penjelasan yang paling memungkinkan adalah karena saya telah diciptakan untuk dunia yang lain. Dengan kata lain, apapun yang kita miliki di dalam hidup ini, di satu pihak ada satu keinginan yang ingin dipuaskan. Di lain pihak dunia ini tidak bisa memuaskan keinginan itu. Dia katakan penjelasan yang paling memungkinkan adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang lain. Tentu saja istilah Alkitab adalah mengenai surga, kerajaan surga. Nah, C.S. Lewis memberikan penjelasan sebab manusia selalu merasa tidak puas. Dia mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk dunia yang lain. Tetapi ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menawarkan kepuasan sejati. Dia katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Yesus tahu akan keinginan manusia ini. C.S. Lewis merasa tidak ada yang bisa memuaskan. Pengalaman manusia tidak bisa memuaskan. Tapi Yesus berkata ada jalannya, ada caranya, supaya keinginan kita itu bisa mengalami kepuasan sejati. Nah saudara, tadi saya katakan kepada saudara bahwa lapar dan haus itu bukan sesuatu yang salah.
Tetapi justru ada baiknya, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saya baca di mana saya lupa. Ilustrasi ini berbicara mengenai ada satu orang kaya yang memandang keluar dari jendelanya. Dan dia melihat ada seorang yang bekerja dengan keras. Berusaha keras untuk mencari uang, untuk menafkahi dia dan keluarganya. Kemudian dia berpikir demikian, aduh aku bersyukur ya. Aku tidak harus bekerja sekeras orang itu. Karena aku sudah diberkati dengan berkecukupan dan tidak harus bekerja mati-matian sekedar untuk mencukupi keluarga saya. Nah, orang yang bekerja keras, sedang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah, dia melihat ada seorang yang basically this is a wrong picture, but anyway, dia melihat ada seorang yang mengemis untuk minta-minta uang. Ini gambar yang salah, saudara, gambar yang lain. Dia melihat orang sedang meminta-minta uang dan kemudian dia berkata dalam hatinya, aduh bersyukur ya, aku masih punya kerjaan, aku bisa masih mencari uang. Kasihan benar tuh orang harus minta-minta, tidak punya pekerjaan dan tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Dan saudara, orang yang miskin itu kemudian dia melihat ada orang yang sakit sedang dibawa dengan ambulans. Dan pengemis itu berkata demikian dalam hatinya, waduh aku bersyukur ya, meskipun nggak punya uang, meskipun nggak punya apa-apa, tapi masih sehat loh. Waduh aku bersyukur masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Nah saudara, orang yang sedang sakit berubah di rumah sakit. Kemudian dia lihat, saudara, ada orang yang something is wrong with this. It's okay Alex, let me do it from here. Orang yang sakit itu dia melihat ada orang yang mati. Mayatnya dibawa keluar untuk dikubur. Dan orang yang sedang sakit ini berkata dalam hatinya, aduh bersyukur ya. Meskipun aku ini sakit, tapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Aku bersyukur sekali. Dan kemudian orang mati itu. Kira-kira menurut saudara apa yang dikatakan orang mati itu? Gak ada kan? Dengan kata lain hanya orang mati yang tidak bisa bersyukur. Nah, poin saya adalah demikian, saudara. Kalau kita punya lapar dan haus, istilahnya Tuhan Yesus, kita lapar dan haus. Itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri, karena lapar dan haus itu bukanlah sesuatu yang tidak baik, tetapi justru Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, ada kalanya bisa sangat melelahkan. Tantangan, kesulitan, kadang-kadang silih berganti, kadang-kadang ada masalah ini, ada masalah itu. Tapi kita patut mengucap syukur. Apalagi kalau Anda masih bisa merasakan lapar dan haus. Jadi kalau saudara masih bisa merasakan lapar dan haus, saudara berkata, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu tandanya saudara masih hidup paling tidak. Nah, atau paling tidak kalau saudara masih bisa lapar dan haus, saudara patut bersyukur. Kenapa? Karena kemungkinan besar Anda itu masih sehat. Karena biasanya hanya orang sakit yang nggak merasa lapar dan haus. Meskipun dia butuh makanan, tapi nggak pengen makan, nggak pengen minum. Itu tanda-tandanya orang sedang sakit. Jadi kalau lapar dan haus itu sekalipun, saudara, kita patut mengucap syukur. Karena tidak ada salahnya merasa lapar dan haus. Tidak ada salahnya mempunyai keinginan dan kemauan dalam hidup ini. Tapi tentu saja Tuhan Yesus berbicara mengenai keinginan dan kemauan yang bukan sifatnya duniawi. Tapi Tuhan Yesus berbicara mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Nah, andai kata saudara pengen makan nasi uduk. Ini namanya uduk namanya? Uduk, saudara, maksud saya. Nasi uduk, saudara pengen makan. Saudara tahu nasi uduk? Tahu kan ya, nasi uduk? Saudara pengen makan nasi uduk. Tapi karena tinggal di Singapura, nggak ketemu nasi uduk.
Saudara dapatnya nasi biryani. Nah, saudara makan nasi biryani, kenyang nggak saudara? Kenyang saudara. Tapi saudara, kepuasannya itu akan sangat berbeda apabila sudah dapat nasi biryani. Tiba-tiba ada yang kirim nasi biryani. Saudara makan, aduh enak sekali. Meskipun tadi sudah makan nasi biryaninya, tapi nasi uduknya, aduh enak sekali. Saudara puas. Demikian juga dengan kita. Objek daripada keinginan kita itu menentukan tingkat kepuasan dalam hidup kita. Oke, saya katakan sekali lagi saudara. Secara jasmani, karena saudara lapar nasi uduk misalnya, kalau saudara makan nasi biryani kemungkinan saudara sudah kenyang, tetapi punya kepuasan yang berbeda kalau saudara dapatkan nasi uduk. Orang Indonesia biasanya bertanya demikian, udah makan belum? Nah, biasanya meskipun sudah makan pizza, sudah makan kroket, sudah makan macam-macam saudara, tapi kalau belum makan nasi, jawabnya apa? Belum makan, betul nggak saudara? Kan kita orang Indonesia tuh begitu biasanya. Nah, demikian juga dengan rohani kita. Apabila keinginan kita adalah sesuatu keinginan yang berbeda dengan yang semestinya kita miliki dalam hidup ini, maka apapun yang kita miliki dalam hidup ini tidak bisa memuaskan kehidupan kita. Apabila manusia menjadikan kepuasan dunia sebagai tujuan utama, apabila manusia mencari kepuasan yang bersifat fana, sementara, bahkan melalui hal-hal yang tidak bermoral dan jahat, bukan saja pada akhirnya merasakan kekosongan, dan tetapi juga ada rasa bersalah dalam hidup mereka. Sebagian orang tidak bisa handle akan kekosongan dalam hidup mereka, tidak bisa handle dengan masalah yang ada dalam hidup mereka. Mereka lari ke alkohol, mereka lari ke obat-obat terlarang, dan berusaha untuk melupakan kekosongan, rasa bersalah dalam hidup mereka, tetapi tetap saja mereka akan bangun kembali dan harus menghadapi realitas kehancuran dan ketidakpuasan dalam hidup mereka. Itu sebabnya tidak heran pengkhotbah berkata demikian. Kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Penulis pengkhotbah saudara, dari pandangan manusia dia sudah punya segalanya. Karena pengkhotbah dipertulis oleh Salomo, Raja Salomo pada masa tuanya yang sudah kaya, sudah berhasil dalam segala hal. Dia berkata segala sesuatu sia-sia. Kemudian dia katakan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Dia katakan kerja keras sekalipun, berhasil sekalipun, tetap sia-sia karena tidak bisa mendapatkan kepuasan yang sejati dalam hidupnya. Nah, tentu saja saudara dan saya masih bisa menikmati makanan kesenangan kita. Kita masih tetap bisa menikmati film kesenangan kita, film Korea saudara, Korea drama. Nah, semua itu bagian dari berkat Tuhan. Saudara jangan merasa bersalah ingin makan durian enak. Saudara jangan merasa bersalah ingin makan misalnya mungkin ayam penyet yang enak. Nggak apa-apa, nikmati saja. Katakan sama-sama apa saudara? Nikmati saja. Tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama Anda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Nah, umat Tuhan diingatkan oleh Tuhan sebelum bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata demikian kepada mereka. Sudah dengarkan, saya bacakan untuk Anda. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, artinya taat kepada Tuhan, rindu kebenaran Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, saudara perhatikan baik-baik, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan apa, saudara? Ayo, Tuhan apa, saudara? Memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Kan kepada mereka supaya mereka itu, saudara, untuk tidak cari berkatnya Tuhan, tetapi mencari Tuhannya dulu. Apabila mereka cari Tuhan lebih dahulu, mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, bukan saja mereka hidup, saudara, akan mendapatkan berkat, tetapi Tuhan berkata, Tuhan yang perintahkan berkat. Nah, kalau Tuhan yang kasih perintah, kira-kira berkatnya taat nggak, saudara? Taat. Jadi kalau saudara, hidup manusia seringkali mengejar berkat, tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, berkat yang mengejar saudara. So, God is making a point here that your focus is not supposed to be the blessings of God, but God Himself. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara, apa yang Yesus maksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran? Yang pertama, secara singkat saja, saudara. Yang pertama itu berbicara mengenai status rohani kita di hadapan Allah. Setiap saudara dan saya harus punya kerinduan untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan. Katakan senantiasa apa, saudara? Benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, senantiasa apa, saudara? Benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa benar di hadapan Tuhan? Kita, saudara dan saya, benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan saudara dan saya, tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, supaya dalam Dia kita apa, saudara? Dibenarkan oleh Allah. Katakan sama-sama dengan saya, supaya kita apa, saudara? Dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara dan saya bisa benar di hadapan Allah karena adalah apa yang dilakukan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya hari kebangkitan seperti ini kita diingatkan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah, Dia sudah menebus dosa saudara dan saya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan. Tapi di luar sana ada sebagian orang yang berusaha untuk menjadi benar dengan melakukan hal-hal yang benar, dengan melakukan charity, dengan melakukan perbuatan sosial, dengan coba untuk hidup supaya moralnya dengan baik, supaya mereka benar di hadapan Tuhan, lebih banyak beribadah, lebih banyak ke tempat suci. Nah, hal itu semua tidak bisa membenarkan manusia. Yang hanya bisa membenarkan manusia di hadapan Allah adalah Kristus yang telah mati buat manusia. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri. Katakan, bukan karena kebenaranku sendiri. 2, 3. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Sekali lagi, bukan dengan kebenaranku sendiri. Jadi saudara dan saya benar di hadapan Tuhan. Misalnya hari Minggu aku benar, Senin tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak begitu, tidak berubah-ubah. Itu hanya bisa berubah-ubah kalau itu berdasarkan kebenaran perbuatan kita sendiri. Dikatakan sini, bukan karena kebenaranku sendiri, tapi aku benar di hadapan Tuhan semata-mata karena darah Yesus Kristus yang membenarkan aku. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 berkata demikian, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bagaimana kita peroleh kebenaran di hadapan Tuhan? Kita percaya pada Yesus. Dalam kitab Roma 3 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi saudara dan saya menjadi benar di hadapan Tuhan karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kebenaran ini perlu disampaikan kepada orang banyak di luar.
Karena banyak orang di luar berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, tapi tetap saja menemukan kekosongan dan ketidakpuasan. Tapi firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kita akan mengalami kepuasan sejati. Pada waktu kita ketemu dengan Tuhan di surga, kita telah dibenarkan dan diterima oleh Tuhan. Kita akan menikmati segala yang Tuhan janjikan kepada kita di surga yang kekal. Itulah kepuasan yang sejati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu berbicara mengenai status kita, rohani kita. Di hari kebangkitan ini, Rasul Paulus ingatkan kita kembali mengenai kebangkitan Yesus. Di 1 Korintus 15 berkata demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, saudara, Yesus bangkit daripada kematian itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup Anda. Dan ketika dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar, dia katakan, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kita lapar dan haus akan kebenaran. Manusia perlu lapar dan haus akan kebenaran. Manusia perlu datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku untuk minum daripada air kehidupan. Hanya Kristus yang bisa memberikan jaminan kepuasan dalam hidup kita, karena hanya Dialah yang membenarkan saudara dan saya di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, lapar dan haus akan kebenaran artinya melakukan hal yang benar secara moral. Nah, kita tidak bisa berkata yang penting percaya Yesus, yang lain apapun aku lakukan tidak apa-apa. Oh, tidak demikian, saudara. Karena dalam hal berbicara mengenai melakukan kebenaran di sini, saudara, juga berbicara mengenai kita melakukan hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Rasul Petrus berkata demikian. Dia berbicara mengenai Cornelius. Ini ayatnya berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dengan kata lain, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi Tuhan di matanya melakukan hal yang benar itu juga sangat penting. Katakan sama-sama, melakukan hal yang benar sangat penting. 2, 3. Melakukan hal yang benar itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa berkata yang penting aku percaya Yesus, aku mau korupsi, nggak apa-apa. Aku percaya Yesus, tapi aku berzina, nggak apa-apa, karena dosaku diampuni. Oh, tidak bisa demikian, saudara. Karena Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Demikian juga Petrus berkata, bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Matius pasal yang kelima, saudara, bahkan Yesus berkata demikian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak hanya bisa boleh menjadi orang beragama saja, tapi kita juga harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, dia berbicara mengenai pengampunan. Dia berbicara mengenai melakukan hal yang baik bukan saja kepada orang sekitar kita, tetangga kita, sesama kita, tapi bahkan mengasihi dan berdoa kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu sebab apa yang kita lakukan harus melampaui apa yang menjadi kebenaran orang-orang Farisi, hanya bergantung kepada perbuatan agama mereka. Dan yang ketiga, saudara, lapar dan haus akan kebenaran artinya selalu berharap akan campur tangan Tuhan. Katakan sama-sama, berharap akan campur tangan Tuhan. 2, 3. Berharap akan campur tangan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Saya terjemahan Inggris katakan demikian. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Mazmur 96 berkata demikian.
dikatakan bahwa biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Allah, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi bumi dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Terjemahan Inggris katakan demikian, before the Lord, for He is coming. For He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. Nah, sebagai anak Tuhan, saudara, di dalam hidup ini kita bisa mengalami ketidakadilan. Kita diperlakukan, kita dikatakan dengan tidak adil. Kadang-kadang kita ingin balas. Kadang-kadang saudara kita ingin berontak. Kadang-kadang kita ingin pakai dengan cara kita sendiri untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan yang telah mungkin diambil oleh orang lain. Tapi buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar dalam segala keadaan untuk bergantung kepada Tuhan. Bahkan pada saat kita diperlakukan tidak adil sekalipun, biarlah kebenaran Tuhan ditegakkan dalam hidup saudara dan saya. Dan pada saat kita tidak mampu, Tuhan turut campur tangan dan Dia akan mendatangkan keadilan sesuai dengan kebenaran saudara dan saya di dalam Kristus Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini untuk saudara. Alex bisa tolong tetap dinyalain. Saudara bisa persiapkan perjamuan kudus Anda. Saudara bisa buka robek plastik untuk roti Anda. Saudara bisa persiapkan lebih dahulu. Alright, saudara persiapkan roti Anda. Saudara juga bisa buka dulu untuk anggurnya. Saudara bisa copotin dulu untuk anggurnya. Alright, ya saudara sudah siap. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, sebelum kita ambil perjamuan kudus, saudara, saya ingin sedikit mengulangi apa yang telah saya sampaikan sebagai rangkuman. Kalau saudara dan saya punya keinginan, kita lapar dan haus, it is normal. Itu sesuatu yang normal. Tapi kalau kita berusaha untuk memuaskan keinginan kita dengan hal yang ada di dunia, kita akan merasa kekosongan. Saudara terus mengejar kosong lagi, mengejar kosong lagi. Bahkan selama dalam hidup ini kita tetap ada keinginan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan suatu kepuasan yang sejati, yang kekal. Dan hari ini perjamuan kudus ini untuk mengingatkan saudara bahwa kepuasan yang kekal itu, yang sejati itu, telah menjadi garansi dari Tuhan untuk saudara dan saya. Karena apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, memberikan jaminan akan pengharapan dan surga yang kekal, kenikmatan, kepuasan yang kekal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. So if you still have desire in this world, it is okay. But don't make the world become your ultimate way to fulfill your desire.
you will get frustrated. But today we are reminded that satisfactions has been provided for you and me when we meet the Lord in the eternity. Hari ini roti dan cawan ini tidak mengingatkan dosa, tidak mengingatkan kelemahan kekurangan saudara, tapi semata-mata mengingatkan akan kesempurnaan pengorbanan Kristus yang telah mengampuni dosa saudara dan saya. Kita benar di hadapan Tuhan bukan karena kebenaran sendiri, karena kebenaran dalam Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami bersyukur untuk roti ini tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Kami bersyukur karena kami telah dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena Kristus yang telah mati bagi kami. Mari saudara kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dalam hati kita. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita kalau saudara sudah siap. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anggur ini, darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Hari ini kami berdiri benar di hadapan-Mu, bukan karena kami tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kami benar oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan dosa kami. Hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, menyadari betapa banyaknya keinginan dalam hidup kami. Tapi kami tidak bergantung kepada dunia untuk kepuasan dalam hidup kami. Tapi kami menanti kepuasan sejati yang Tuhan janjikan bagi kami. Layakkan kami mengambil bagian daripada anggur ini, darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa pasang masker Anda kembali. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kami diingatkan akan jaminan kepuasan yang sejati. Itu sebabnya Roh Kudus bantu kami untuk selalu punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Selalu percaya kepada Yesus, selalu belajar melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan selalu bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah pembela kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah Tuhan yang sanggup memuaskan hasrat hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati mereka dengan
sukacita dalam hati mereka. Berkati mereka Tuhan dengan kebahagiaan. Berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, bahkan dalam pergaulan. Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil. Di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan, hamba berdoa Engkau membuat perbedaan bagi umat-Mu Tuhan.